Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal-soal OSN IPA SD dan ini merupakan video bagian yang ketiga ya. Pada video ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan mekanika, khususnya adalah topik tentang gaya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Oke, ini dia soal pertama kita. Cermatilah beberapa pernyataan berikut ya. Kemudian kita baca dulu pertanyaannya. Di antara keempat pernyataan tersebut, pernyataan yang tepat mengenai gaya dalam fisika ditunjukkan oleh nomor titik-titik ya. Jadi di sini ada 4 pertanyaan, pernyataan ya. Jadi kita diminta untuk yang sesuai dengan konsep gaya berkaitan dengan fisika. Untuk menjawab soal-soal dengan tipe seperti ini, cara paling mudah adalah kita mencari jawaban yang salah ya. Jadi jawaban yang salah itu mana? Kita cek. Dapat mengubah kecepatan benda itu betul, kemudian bisa berupa dorongan atau tarikan itu juga betul ya. Jadi gaya itu bisa berupa dorongan atau tarikan. Kemudian gaya bisa mengubah kecepatan benda, kemudian mampu mengubah massa benda. Nah, nomor 3 ini salah ya, karena gaya itu tidak bisa mengubah massa. Jadi kita cari yang nomor 3 itu salah, maka yang ada tiganya pasti salah. Ini 3 salah, ini ada tiganya salah, ini juga ada tiganya salah. Nah, otomatis jawabannya adalah yang C, yaitu 1, 2, dan 4. Kita cek nomor 4. Apakah jawabannya betul? Dapat mengubah bentuk benda. Nah, dapat mengubah bentuk benda itu betul ya. Jadi contohnya misalkan kita menekan plastisin atau menekan benda yang lunak, maka menekan itu artinya kita memberikan gaya dan bendanya bisa berubah bentuk. Jadi nomor 4 itu cocok dan dia betul. Berarti jawabannya adalah pilihan yang C, yaitu 1, 2, dan 4. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Puput dan Linda menarik meja dengan arah berlawanan. Puput menarik meja ke kanan dengan gaya 30 Newton, sedangkan Linda menarik meja ke kiri dengan gaya 35 Newton. Arah dan resultan gaya dalam peristiwa ini adalah titik-titik ya. Jadi di sini kita akan belajar satu konsep yang disebut dengan resultan gaya. Nah, resultan itu cara kita menjumlahkan gaya ya. Jadi gaya itu termasuk besaran vektor. Ya, jadi di video bagian pertama sepertinya sudah kita bahas tentang apa itu vektor, apa itu skalar ya. Jadi resultan ini cara menjumlah gaya atau cara menjumlah suatu besaran yang bersifat vektor. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Oke, kita gambarkan dulu secara diagram seperti ini. Ini misalkan mejanya ya. Kemudian kita berikan gambar gaya yang pertama, yaitu gaya yang diberikan oleh Puput. Puput itu menarik gaya ke kanan. Kita gambarkan dalam bentuk anak panah seperti ini, ke arah kanan. Kemudian Linda menarik ke arah kiri. Nah, menarik ke arah kiri seperti ini. Nah, ya. Jadi Puput itu menarik ke kanan dengan gaya berapa? Gaya yang ditarik ke kanan itu adalah 30 Newton. Jadi ini gayanya 30 Newton ke arah kanan yang diberikan oleh Puput, sedangkan Linda ke arah kiri yaitu 35 Newton. Nah, resultan dari gaya berikut adalah, caranya adalah kita lihat yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, kemudian dilihat nih, besar mana ini? Yang ke kiri itu 35, yang ke kanan itu 30 Newton. Oh, berarti besar yang ke arah kiri. Berarti resultannya itu sama dengan yang besar kurangi yang kecil. Yang besar itu adalah 35 Newton, dikurangi yang kecil adalah 30 Newton. Jadi resultannya adalah 5 Newton. Ke arah mana resultannya? Ke arah yang besar. Jadi menang yang ke kiri kan? Berarti 5 Newton arahnya ke kiri. Adakah jawabannya? 5 Newton ke kiri. Nah, jadi jawabannya C ya, seperti itu. Nah, jadi berkaitan dengan resultan ini, kalau arahnya berlawanan, kita kurangkan. Oke, sebagai contoh ya, ini perluasan dari soal ini, misalkan kita punya meja seperti ini, sama ya kasusnya, tetapi ditariknya misalkan ke kanan semua. Misalkan Puput menarik ke kanan, kemudian Linda menarik ke kanan juga dengan gaya yang sama dengan soal. Jadi ini ke kanan itu 30 Newton, satunya lagi 35 Newton ke arah kanan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka berapakah resultannya? Nah, kalau kasusnya kayak gini, resultannya adalah kita jumlahkan. Karena arahnya semuanya ke kanan, jadi 30 Newton ditambah dengan 35 Newton. Oh, berarti di sini resultannya adalah 65 Newton. Karena semuanya ke kanan, otomatis arahnya adalah ke kanan. Jadi seperti ini ya, cara menjumlahkan besaran yang sifatnya adalah vektor. Vektor itu punya arah. Contohnya adalah gaya di sini. Oke, itu soal kita yang kedua. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah benda dikenai dua gaya yang arahnya berlawanan. Gaya pertama 40 Newton ke kanan, sedangkan gaya kedua 20 Newton ke arah kiri. Jika massa benda adalah 5 kg, maka percepatan yang dialami oleh benda adalah titik-titik meter per sekon kuadrat. Oke ya, di soal ini kita akan belajar satu konsep yang kita sebut dengan hukum kedua Newton ya. Kita tulis dulu di sini hukum 2 Newton. Nah, bagaimana
pernyataan matematis dari hukum 2 Newton itu, hukum 2 Newton itu kita tuliskan sebagai seperti ini ya. Ini bacanya sigma. Sigma F itu sama dengan massa M dikalikan percepatan A. Nah, sigma di sini mengandung arti bahwa sigma F itu maksudnya itu resultan gaya yang sudah kita pelajari di soal sebelumnya. Jadi sigma F di sini maksudnya adalah resultan gayanya. Ini adalah resultan gaya. Nah, kita lihat untuk soal ini bagaimana resultan gayanya atau berapakah resultan gayanya, kita cek dulu. Kita gambarkan misalkan bendanya kotak seperti ini ya, seperti sebelumnya. Kemudian dia diberi gaya. Gaya pertama 40 Newton ke kanan. Kita gambarkan misalkan ke arah kanan 40 Newton. Kemudian gaya ke arah kirinya 20 Newton ke arah kiri. Nah, ini 20 Newton. Seperti soal sebelumnya, berapakah nilai resultan gayanya ini? Kalau satu ke kanan, satu ke kiri, maka kita kurangkan. Jadi resultan gaya di sini, sigma F-nya adalah 40 Newton karena menang yang ke kanan, dikurangi dengan 20 Newton ke arah kiri. Sama dengan massa dari bendanya adalah 5 kg, kemudian A-nya kita cari, karena yang dicari adalah percepatan dari bendanya. Jadi kita akan mencari nilai A. 40 dikurang 20 itu sama dengan 20, sama dengan 5 dikali dengan A. Jadi nilai A-nya adalah 20 dibagi dengan 5. 20 dibagi 5 itu nilainya 4. Berarti nilai percepatan bendanya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah pilihan yang A ya. Jadi seperti itu. Nah, di soal ini kita belajar tentang satu hukum dalam dinamika, dalam mekanika ya, yaitu tentang hukum kedua Newton yang punya persamaan sigma F sama dengan M atau massa dikalikan dengan percepatannya. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan kembali pembahasan soalnya. Sebuah benda bermassa 8 kg mengalami percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Maka resultan gaya yang bekerja pada benda itu adalah titik-titik Newton. Nah, soal ini masih berkaitan dengan hukum kedua Newton seperti soal sebelumnya. Yang ditanyakan di sini adalah tentang resultan gayanya, atau tadi simbolnya adalah sigma F ya. Ini kita bacanya sigma dari F itu gaya. Maka kita cukup pakai persamaan sigma F atau resultan gaya itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Ini hukum kedua Newton. Massanya adalah 8 dikali percepatannya adalah 3. 8 kali 3 itu sama dengan 24 Newton. Berarti jawabannya adalah 24 Newton. Nah, cukup mudah ya. Kita menggunakan hukum kedua Newton lagi untuk mengerjakan soal ini. Oke, kita lanjut lagi. Gaya ke atas oleh suatu fluida pada benda yang berada dalam fluida itu dinamakan titik-titik. Oke, jadi fluida itu adalah nama lain dari zat alir. Contoh dalam fluida itu adalah air misalkan ya. Jadi misalkan kita punya air, kemudian kita taruh benda di situ, di air itu ya. Misalkan kalian punya ban atau kalian punya pelampung, kemudian dikasih di atas fluida itu atau diberikan di atas air misalkan ya, fluidanya kita contohkan air. Nah, di sini maka benda ini akan mengalami satu gaya yang disebabkan oleh adanya fluida ini. Ini adalah fluidanya, misalkan airnya tadi ya. Ini fluidanya. Nah, gayanya adalah arahnya ke atas. Nah, gaya ini yang disebut sebagai gaya apung ya, atau gaya Archimedes. Jadi gaya yang arahnya ke atas ini akibat dari si adanya fluida ini namanya gaya apung, atau disebut juga sebagai gaya angkat, atau disebut juga sebagai gaya Archimedes. Nah, seperti ini ya, gaya Archimedes. Nah, dalam bahasa Inggris gaya ini namanya buoyant force ya. Jadi buoyant force. Jadi seperti itu. Oke ya, jadi seperti itu. Kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, ini soalnya kita baca dulu. Berikut beberapa peristiwa yang berhubungan dengan gaya tak sentuh. Oke, di sini kita akan membahas dua jenis gaya, yaitu ada yang namanya gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Ya, jadi kalau kita bagi gaya itu kita pecah atau kita bagi jadi dua. Yang pertama namanya gaya sentuh. Jadi gaya sentuh itu munculnya kalau ada kontak atau kalau ada sentuhan. Ya, contohnya kita mendorong meja, kita mendorong pintu, itu kan ada sentuhan. Nah, namanya gaya sentuh. Yang kedua itu namanya gaya tak sentuh. Itu muncul meskipun dua buah benda tidak saling bersentuhan, maka tetap muncul ada namanya gaya. Nah, contohnya apa aja yang gaya tak sentuh ini? Salah satu contoh gaya tak sentuh itu adalah gaya gravitasi. Ya, jadi gaya gravitasi itu salah satu contoh dari gaya tak sentuh. Nah, yang menyebabkan salah satu contohnya adalah buah kelapa jatuh dari pohon ke tanah. Kalau kalian perhatikan, tanpa ada yang menarik ya, tanpa ada yang menarik secara
tersentuh atau secara langsung ternyata buah kelapa jatuh dari atas pohon ke tanah. Nah, siapa yang membuat dia jatuh? Nah, itulah yang kita sebut sebagai gaya gravitasi. Berarti nomor 1 itu betul ya. Oke, sekarang nomor 2. Magnet batang menarik lempengan besi. Oke, magnet itu juga termasuk contoh dari gaya tak sentuh, yaitu gaya magnet. Nah, kalau teman-teman pernah bermain magnet itu kan kalau kita dekatkan kutub yang sejenis dia akan menarik. Nah, pada saat belum tersentuh pun akan ada gaya tarikan. Kalau misalkan kita dekatkan kutub yang berbeda jenis, ada tarikan. Kalau kutub yang sejenis akan ada tolakan. Meskipun tidak ada sentuhan, tetap ada gaya. Maka gaya magnet ini juga termasuk contoh gaya yang tak sentuh. Kemudian yang ketiga, alas sepatu menjadi aus setelah dipakai lama. Nah, sepatu itu kan ada kontak atau ada sentuhan dengan tanah atau dengan lantai. Berarti sepatu ini atau alas sepatu ini menjadi aus karena adanya gaya sentuh. Nah, salah satu contoh gaya sentuh itu adalah gaya gesek. Dia menjadi aus karena adanya gesekan. Berarti yang nomor 3 itu salah. Kemudian nomor 4, budi mendorong. Nah, jelas ya, karena dia mendorong atau menarik balok hingga bergeser ke kanan, maka dia juga contoh dari gaya yang sentuh. Jadi nomor 3 itu salah, nomor 4 juga salah. Maka jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 2, yang A ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Di antara contoh berikut yang termasuk contoh gaya gesekan yang bersifat menguntungkan adalah. Oke, jadi soal sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya gesekan ya, yang termasuk di sini adalah gaya sentuh. Gaya gesek itu contoh dari gaya sentuh. Dan ada 2 sifat yang bisa diberikan oleh gaya gesek, yaitu yang menguntungkan dan yang merugikan. Kita lihat di sini kita akan cari yang menguntungkan. Yang pertama, gaya gesekan antara kaki dan permukaan jalan, maaf ya. Jadi gaya gesek antara kaki dan permukaan jalan ini jelas menguntungkan ya. Kenapa? Karena dengan adanya gaya gesek ini kita jadi bisa berjalan dengan mudah, tidak tergelincir. Jadi yang A jelas jawabannya. Nah, coba kita cek jawaban yang lain. Gaya gesek antara mesin dengan kopling ini jelas merugikan. Kenapa? Karena kalau semakin lama kemudian mesin dan kopling itu akan terjadi yang namanya aus. Jadi komponen-komponennya atau spare part mesinnya akan jadi aus karena ada gesekan. Jadi itu jelas merugikan. Kemudian gaya gesekan besar air laut pada kapal ini juga merugikan. Kenapa? Karena dengan adanya gaya gesek maksudnya air laut pada kapal itu, kapal menjadi susah untuk bergerak sehingga butuh energi yang lebih sehingga dia akan boros bahan bakar. Kemudian gaya gesekan rel baja dengan roda kereta api ini juga merugikan ya. Jadi, tapi juga untuk kasus yang D ini juga ada menguntungkannya, yaitu pada saat terjadi pengereman. Tetapi kalau dalam kondisi normal, rel baja dengan roda itu makin lama juga makin aus, sehingga rodanya itu perlu diganti karena sudah aus, dan ini jelas merugikan. Maka yang satu-satunya yang menguntungkan itu adalah gaya gesekan antara kaki dan permukaan jalan. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan seperti biasa. Kalau melihat soal seperti ini, kita baca dulu pertanyaannya. Apabila sebuah benda mengalami gaya-gaya seimbang, maka pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, jadi di sini kita bisa belajar satu konsep lagi, yaitu yang berkaitan dengan gaya-gaya yang seimbang. Jika di soal sebelumnya kita sudah membahas yang disebut dengan hukum kedua Newton, maka di soal ini yang berkaitan dengan gaya-gaya seimbang kita akan membahas yang namanya hukum pertama Newton ya, atau hukum 1 Newton. Nah, bagaimana pernyataan matematik dari hukum 1 Newton itu? Hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa resultan gaya, ingat sigma F atau resultan gaya itu sama dengan 0. Ini pernyataan matematiknya. Nah, resultan gaya atau sigma F sama dengan 0 itu terjadi kalau bendanya dalam kondisi seimbang atau setimbang ya. Ada yang menuliskan setimbang, ada yang menuliskan seimbang, itu sama aja. Jadi dalam kondisi seimbang atau balance. Nah, pada saat kondisinya seimbang atau balance, sigma F sama dengan 0, itu benda itu bisa mengalami 2 hal. Yang pertama, bendanya itu yang pertama diam. Yang kedua, bendanya bergerak dengan kecepatan konstan atau geraknya itu GLB. Ingat, GLB itu gerak lurus beraturan, artinya kecepatannya konstan. Jadi, kalau ada pernyataan benda dalam kondisi setimbang, dia harus memenuhi 2 kondisi ini atau salah satunya. Kita cek. Untuk yang pertama, benda itu diam, jadi betul. Kemudian resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, ini juga betul, sesuai dengan formulasi dari hukum 1 Newton. Benda mengalami percepatan konstan, jelas salah ya. Karena yang konstan itu kecepatannya, bukan percepatannya. Maka yang nomor 3 salah. Kita cari yang ada nomor 3-nya jelas salah, nomor 3-nya jelas salah. Kemudian benda mungkin bergerak dengan kecepatan konstan, ini juga betul.
Jadi bisa diam, bisa bergerak dengan kecepatan konstan. Maka jawabannya adalah yang 1, 2, dan 4 ya. Jadi opsi yang ketiga atau pilihan yang C. Ya, oke, seperti itu ya untuk pembahasan soal-soal tentang gaya ya. Jadi soal-soal ini memang sudah pernah keluar, tetapi teman-teman bisa pakai untuk latihan atau untuk mereview teori-teori yang berkaitan dengan bab gaya. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk video-video pembahasan soal OSN IPA SD di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Teman-teman juga bisa mengakses video-video yang lainnya ya yang berkaitan dengan OSN IPA SD. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.